Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Budaya Melayu Riau, yaitu tentang kesantunan berbahasa Melayu Riau di kelas 11 untuk semua jenjang. Baik, ini adalah peta konsep mengenai kesantunan berbahasa Melayu Riau. Yang kita akan bahas yaitu keperluan berinteraksi, sarana komunikasi, memakai perlambangan, norma-norma, dan penerapan kesantunan berbahasa. Nah, ini adalah pengantar petata petitif materi kita kali ini. Buah durian berduri-duri, sesudah masak kuat baunya. Bertuah badan tahukan diri, di mana tegak hormat lakunya. Berbuah terung seibu jari, dibuat sambal sedap rasanya. Bertuah orang tahukan diri, hidup berakal elok bahasanya. Nah, yang pertama ini tentang keperluan berinteraksi. 3 komponen awal yang akhirnya membentuk permukiman Riau itu dapat kita bayangkan akan terjadi silang bahasa yang tidak sederhana. Pasalnya, Proto-Melayu pastilah memiliki sistem penanda tersendiri, sedangkan Deutero-Melayu lain lagi, begitu juga dengan kelompok manusia sebelumnya. Pertemuan-pertemuan itu pastilah melahirkan interaksi. Dengan demikian, pertemuan-pertemuan tersebut menampilkan pengalaman baru. Ketika pengalaman-pengalaman tersebut dituangkan kembali, diperlukan penanda baru terhadap pengalaman baru pada masing-masing kelompok. Keadaan alam Riau yang memiliki banyak sungai dan 4 diantaranya yang terbesar dengan Selat Malaka sebagai muaranya, memberikan catatan tersendiri ketika menyebutkan interaksi yang dimaksud. Peranan Selat Malaka dan sungai-sungai itu yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, yang keberadaan orang asing sudah dapat dikesani sebelum masa tumbuhnya kesadaran sebagai suatu kelompok secara permanen. Hal-hal di atas kiranya dapat menjadi titik pijak untuk melihat kemungkinan proses awal dari terbentuknya bahasa Melayu Riau yang kita kenal sekarang. Dikatakan Raja Ali Haji dalam karyanya Gurindam 12, kalau hendak melihat orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Patutlah diingat bahwa bahasa pada dasarnya lisan, bukan tulisan. Jadi bahasa identik dengan berbicara. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa Melayu Riau wujudnya ada sejak Kerajaan Sriwijaya abad ke-6 sampai ke-12. Dapat dikatakan sebagai suatu perangkat keperluan hidup yang utama. Pasalnya, dengan bahasa itu pula lah masyarakat Melayu Riau umumnya masyarakat di dunia dapat berkomunikasi. Menurut Dr. Antarvenus, bahasa Melayu dipercakapkan dari 20 juta penduduk Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sementara di seluruh dunia, bahasa Melayu sebagai bahasa ibu dituturkan lebih dari 45 juta jiwa, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi manusia, semakin tinggi pula dinamika budaya. Disinilah teknologi, komunikasi, dan informasi media yang berkembang amat pesat dalam abad ke-20 dan 21 ini, menyebabkan perubahan budaya terjadi amat deras. Menurut Nuraini Soyomukti, semangat perlawanan rakyat pada masa lalu antara lain melalui peribahasa yang menunjukkan adanya keyakinan mereka pada keadilan dan kemukakan mereka pada keserakahan. Yang ketiga, memaknai perlambangan. Kekuatan bahasa Melayu telah teruji melalui kaidah yang dikategorikan sebagai kearifan lokal, bersama pantun, gurindam, talibun, syair, seloka, pepatah, petitih, oba, nyanyi panjang, dan sebagainya. Menurut Hamidi, untuk menyampaikan pemikiran orang Melayu selalu memakai perlambangan. Mereka tidak langsung menyebutkan sasaran terhadap objek pikiran. Jika dikatakan secara langsung, dikhawatirkan menyinggung perasaan.
Di dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 4 kelompok. Menurut topik Ikram Jamil, 1. Bahasa mendaki. Digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa melereng. Digunakan kepada semenda. Yang keempat, bahasa menurun. Digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, norma-norma. Inti komunikasi Melayu yang alat utamanya adalah bahasa, yaitu 10 nilai komunikasi Melayu. 1. Keterbukaan, 2. Penghargaan, 3. Kerjasama, 4. Kesepahaman, 5. Penyesuaian diri, 6. Kesantunan, 7. Permaafan, 8. Kewajaran, 9. Kepercayaan, 10. Berimbang rasa. Selain itu, terdapat pula 12 norma komunikasi yang baik di lingkungan. 1. Katakan apa yang sepatutnya dikatakan. 2. Berbicara dengan hati-hati, tepat, dan mengikuti alur. Ketiga, berbicara untuk tujuan yang baik. 4. Hargai perbedaan cara pandang antar manusia. 5. Bersungguh-sungguh memahami situasi komunikasi. 6. Satunya kata dengan perbuatan. 7. Jangan berbicara berlebihan. 8. Jangan membungkam hak bicara orang lain. 9. Jangan mencampuri urusan pribadi orang lain. 10. Jangan membuka aib orang. 11. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. 12. Jangan sombong. Yang kelima, penerapan kesantunan berbahasa. 1. Sapaan dalam kekerabatan. Anak pertama dipanggil Long. Anak kedua, Ngah atau Ongah. Anak ketiga, Udo. Anak keempat, Ci. Dan bungsu dipanggil Cu atau Ucu atau Onsu. Yang kedua, sapaan berdasarkan usia. Andong atau Atuk, untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan nenek atau kakek penyapa. Uak atau ibu, untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua penyapa. Yang ketiga, sapaan berdasarkan gelar agama. Lobai, untuk menyapa orang yang sudah masuk suluk atau orang yang mempelajari ilmu agama dalam sebuah tempat yang letaknya berdekatan dengan sebuah masjid tua. Foki, untuk menyapa orang yang banyak mengetahui agama, pengetahuan agamanya lebih tinggi daripada ustadz. Biasanya sering menggunakan kopiah yang berwarna putih dan berbentuk bulat. Ustadz, untuk menyapa orang yang biasanya bekerja sebagai penceramah atau orang yang memiliki pengetahuan agama lebih dari orang biasa dan berjenis kelamin laki-laki. Khalifah, untuk orang yang mengajarkan ilmu agama di persulukan, artinya sapaan untuk guru dari Lobai. Buya, untuk menyapa orang yang dihormati dan disegani yang laki-laki dan orang yang mengetahui agama Islam. 4. Sapaan berdasarkan garis keturunan. Tengku, untuk menyapa orang dari keturunan raja. Wan digunakan apabila perempuan dari suku Melayu, sedangkan yang laki-laki berasal dari Timur Tengah, misalnya Arab. Said digunakan untuk keturunan Tengku menikah dengan keturunan Wan. 5. Sapaan berdasarkan profesi atau gelar. Pak atau Bu, sapaan untuk orang yang mengajar di sekolah atau perguruan tinggi. Bidan, sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang dan biasanya ketika menyapa diikuti oleh nama bidang tersebut. Pak Kua, sapaan untuk orang yang bekerja di kantor urusan agama. Datuk, sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang banyak mengetahui adat istiadat setempat. Dan ini adalah tunjuk ajar Melayu ya, untuk materi kita di kali ini. Yang disebut adat berbahasa. Tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun. Supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Apa tanda orang berbangsa, bercakap tahu berbudi bahasa. Berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Terima kasih atas perhatian menonton video materi kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Semoga video ini membantu untuk memahami materi kali ini.
terciptanya kesatuan dalam berbahasa Melayu Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.